Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan latihan soal SKB Farmasi Kesehatan dan ilmu perilaku berdasarkan FR bulan Desember tahun 2024. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Tapi sebelum lanjut, kita akan rekomendasikan ke teman-teman platform bimbel CPNS yang proper, lengkap, dan tentunya up to date di bisacpns.com. Di Bisa CPNS, kita bakal dapat banyak latihan soal seperti SKD, SKB CPNS, sampai core values BUMN. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas serat mandiri sampai tryout akbar yang bakal buat kita semangat buat jadi top global. Mantap! Kemudian punya forum diskusi dengan para admin Bisa CPNS yang sudah lulus dari ASN, tips dan trik, dan modul serta kisi-kisi yang bakal membantu banget buat kita belajar mendalami materi. Coba kita cek langsung ke platformnya. Klik pojokan atas di tombol masuk. Kemudian yang sudah punya akun silakan masuk, dan yang belum silakan daftar dulu. Kemudian kita lihat paket yang tersedia di sebelah kiri. Silakan beli paket sesuai kebutuhan teman-teman. Kita cek di pembelian SKD. Ada berapa paket yang bisa dibeli teman-teman? Ada SKD Kedinasan, SKD VVIP, dan SKD VVIP batch akhir 2024. Kalau kami rekomendasikan sekalian ambil VVIP karena kita bakal diberi akses ke rekaman Zoom, masih diskusi dengan bareng mentor yang bakal lebih memperdalam dan mempertajam materi pembelajaran. Dan jangan lupa gunakan kode voucher dosen magang untuk mendapatkan potongan harga sebesar 20.000 guys. Tunggu apa lagi? Buat yang berminat, silahkan cek link di deskripsi ya guys. Kita lanjut. Soal nomor 1. Apa yang harus dipastikan dalam kemitraan profesi kesehatan agar semua pihak memiliki peran yang jelas? A. Semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan sejak awal. B. Pihak yang memiliki sumber daya finansial hanya berperan dalam pendanaan. C. Hanya satu pihak yang terlibat dalam evaluasi program. D. Pihak-pihak yang terlibat tidak perlu berkoordinasi. E. Setiap pihak hanya melakukan tugas yang berkaitan dengan bidangnya saja tanpa kolaborasi. Jawabannya adalah A. Semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan sejak awal. Kita lihat pembahasannya. Melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan sejak awal memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan tanggung jawab masing-masing. Kolaborasi ini penting untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan efektivitas implementasi program promosi kesehatan. Next. Soal nomor 2. Apa yang menjadi tantangan utama dalam kemitraan promosi kesehatan antara sektor pemerintah dan sektor swasta? A. Perbedaan prioritas antara keuntungan ekonomi dan tujuan kesehatan masyarakat. B. Kurangnya anggaran untuk program kesehatan. C. Terlalu banyak komunikasi yang dilakukan melalui media sosial. D. Semua pihak memiliki tujuan yang sama. E. Terlalu sedikit tenaga kesehatan yang tersedia. Jawabannya adalah A. Perbedaan prioritas antara keuntungan ekonomi dan tujuan kesehatan masyarakat. Kita lihat pembahasannya. Salah satu tantangan utama dalam kemitraan antara sektor pemerintah dan sektor swasta adalah perbedaan prioritas. Pemerintah biasanya lebih fokus pada tujuan kesehatan masyarakat, sementara sektor swasta lebih memikirkan keuntungan ekonomi. Menjelaskan tujuan ini sangat penting untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dan efektif. Next. Soal nomor 3. Apa yang harus diperhatikan agar kemitraan dalam profesi kesehatan dapat berkelanjutan? A. Mengendalikan satu pihak untuk mendanai seluruh kegiatan. B. Memastikan adanya pembaruan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program yang dilaksanakan. C. Membatasi komunikasi hanya antara pihak yang terlibat langsung. D. Hanya menyesuaikan kegiatan dengan peraturan yang ada. E. Tidak melibatkan masyarakat dalam evaluasi. Jawabannya adalah B. Memastikan adanya pembaruan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program yang dilaksanakan. Kita lihat pembahasannya. Agar kemitraan dalam promosi kesehatan dapat berkelanjutan, penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan dan pembaruan program secara berkala. Hal ini memastikan bahwa program yang dijalankan tetap relevan, efektif, dan mampu mengatasi tantangan yang ada seiring berjalannya waktu, serta menciptakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Next.
Soal nomor 4. Apa ciri utama media promosi kesehatan yang efektif? A. Hanya menggunakan satu jenis media untuk menyebarkan informasi. B. Memiliki pesan yang mudah dipahami dan relevan dengan audiens. C. Mempromosikan produk obat-obatan tertentu. D. Hanya ditujukan untuk audiens yang sudah memiliki pengetahuan kesehatan. E. Menghindari penggunaan gambar dan visual. Jawabannya adalah B. Memiliki pesan yang mudah dipahami dan relevan dengan audiens. Kita lihat bahasannya. Media promosi kesehatan yang efektif memiliki pesan yang jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan audiens. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat, terutama dalam konteks perubahan perilaku kesehatan. Next. Soal nomor 5. Apa yang menjadi ciri utama dari media visual dalam promosi kesehatan? A. Menggunakan banyak teks dan data teknis. B. Hanya digunakan di media sosial. C. Menggunakan gambar dan grafik untuk memperjelas informasi. D. Mengandalkan narasi verbal tanpa elemen visual. E. Hanya digunakan dalam kampanye iklan komersial. Jawabannya adalah C. Menggunakan gambar dan grafik untuk memperjelas informasi. Kita lihat bahasanya. Media visual seperti poster, infografis, atau video menggunakan gambar dan grafik untuk menyampaikan pesan secara jelas dan menarik. Visual dapat membantu memperjelas informasi yang lebih kompleks dan membuat pesan lebih mudah diingat oleh audiens. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Buat teman-teman yang ingin berbagi FR dan share pengalamannya, bisa langsung email ke dosen magang. Silahkan cek di kolom deskripsi. Kalau ada materi latihan soal yang dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.